Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir mata kuliah pengolahan citra digital, itu dengan judul memprediksi jeruk matang dan busuk menggunakan convolutional neural network atau CNN. Mata tugas akhir ini disusun oleh Imam Muhammad Rosyadi, Berli Setiawan, saya sendiri Irsyad Musyafa, dan Raffi Andi Amar Putra. Untuk outline pada kesempatan kali ini yaitu pertama adalah latar belakang, lalu dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta manfaat penelitian, lalu ada metode penelitian, ada tahapan penelitian, dilanjutkan dengan hasil serta pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Selanjutnya pada latar belakang akan dijelaskan oleh saudara Imam. Oke, jadi untuk latar belakangnya adalah jeruk adalah komoditas terpenting di dunia dengan produksi per tahunnya itu lebih dari 120 juta ton. Di Indonesia sendiri, jeruk sudah ditanami sebesar seluas 57 hektar dengan produksi sekitar 2,5 juta ton. Namun, meski menjadi komoditas yang besar, ada banyak kecurangan pada proses jual beli jeruk dengan mencampuri jeruk yang berkualitas baik dengan yang buruk. Next. Bagi seseorang yang tidak memiliki masalah penglihatan, membedakan jeruk yang berkualitas baik dengan yang buruk itu adalah hal yang mudah dengan melihat bagian kulitnya apakah sudah menghitam atau tidak. Tetapi untuk seseorang yang memiliki masalah penglihatan, ini adalah hal yang sulit. Next. Maka dari itu, rumusan masalah dan manfaat penelitiannya adalah bagaimana membedakan buah jeruk yang berkualitas baik dengan yang buruk. Lalu untuk manfaat penelitiannya adalah membedakan buah jeruk berkualitas baik dengan yang buruk. Next. Lalu untuk mulai di metode penelitiannya, untuk datanya kami mengambil dari situs Kaggle dengan judul Fruits, Fresh and Rotten for Classification yang berisi citra buah apel, jeruk, dan pisang yang matang dan busuk. Tapi pada penelitian kali ini kami hanya menggunakan citra jeruk yang matang dan busuk. Dan total citra dari dataset ini terdiri bisa dilihat dari angka di sini. Next. Untuk lingkungan pengembangannya adalah kami menggunakan Google Collaboratory dengan bahasa pemrograman Python 3. Next. Akan dibahas oleh teman saya, Berli. Iya, baik. Untuk tahapan kegiatan, pertama-tama kita bisa mengimport datasetnya dari Kaggle menggunakan Kaggle API dengan pip install Kaggle. Kemudian setelah kita import datanya, kita mulai membaca data berupa data trend dan data test. Lanjut, Mek. Nah, ini karena pada folder data di Kaggle-nya sudah dibagi di visa folder antara data test dan data trend, jadi tinggal kita baca saja. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, kita membagi data trend menjadi data validasi. Jadi data trend kita split dua, sebagian untuk validasi dengan split size atau ukuran pembagian 0,8. Jadi 80% untuk data training dan 20% untuk data validasi. Untuk data tesnya tidak diapa-apakan. Kemudian untuk tahapan keempat, kita mulai membangun model CNN. Yang pertama itu kita untuk fitur ekstraksinya sendiri kita menggunakan model yang bernama VGG16. Model ini diusulkan pertama kali oleh Kasimonian dan Zimmerman dari University Oxford, dan model ini mampu untuk mendapatkan akurasi tinggi pada citra yang sangat banyak. Di sini kita tinggal import saja dari keras menggunakan keras.application.vgg16 dengan input shape-nya adalah 224, 224, 3. Kemudian untuk selanjutnya kita mulai membangun model CNN. Nah, jadi kita menambahkan layer-layer lain yang diperlukan setelah fitur ekstraksi seperti flatten layer, dropout, dan dense layer untuk klasifikasi output di akhir. Pada sini kita menggunakan keras juga. Kemudian tahapan selanjutnya kita memproses dataset menggunakan image data generator juga dari package yang sama yaitu TensorFlow.keras.
Jadi di sini kita melakukan augmentasi data dengan image data generator dengan beberapa parameter, yaitu kita normalisasi image-nya, kita rescale, kita rotasi, kita zoom, kita shear, dan juga flip horizontal maupun vertikal. Kemudian kita tinggal load saja datanya menggunakan datagen.flow from directory untuk tiap data, yaitu train, file, dan test. Kemudian tahap 7, kita melakukan pelatihan menggunakan model CNN tadi dengan fungsi model fit dengan beberapa parameter, yaitu seperti epoch, kita menggunakan 8 epoch untuk pelatihan ini, dan juga step per epoch sama dengan validation step, yaitu sama-sama 8. Kemudian tahapan selanjutnya kita melakukan evaluasi modelnya. Untuk evaluasi sendiri ini kita gambarkan dalam bentuk plot dengan bantuan package matplotlib.py-plot dengan dua parameter, yaitu training akurasi dan validation akurasi. Lanjut. Setelah itu, setelah melakukan evaluasi model, kita melakukan prediksi terhadap data tes. Jadi kita panggil model.predict generator menggunakan data tes, dan semua data tes akan diprediksi dia masuk ke kelas jeruk matang atau busuk. Selanjutnya, untuk terakhir kita mencoba mengimplementasikan melakukan prediksi terhadap data baru yang dimasukkan user secara manual atau diupload secara manual di luar gambar-gambar yang ada di di dataset. Lanjut. Nah, untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan Saudara Rapi. Oke, yang pertama kita masuk ke struktur model VGG16. Jadi di sini kami menggunakan model VGG16 yang digunakan untuk tahapan feature extraction. Nah, struktur dari model VGG16 ini sendiri dia terdiri dari 19 layer yang terdiri dari 1 layer input, 13 layer konvolusi, dan 5 layer pooling. Next. Nah, selanjutnya ada model convolution neural network model. Model ini terdiri dari model VGG tadi, VG16 tadi, lalu ada flatten layer, dan ada dense layer, serta ada dropout layer. Next. Selanjutnya untuk grafik akurasi. Jadi untuk grafik akurasi ini sendiri dia menampilkan akurasi untuk untuk training beserta validation, yang dimana untuk akurasi validasi sendiri di sini sudah cukup tinggi dengan rata-rata 90%. Lalu untuk akurasi pelatihan sendiri terlihat ada peningkatan, di mana pada epoch pertama sampai dengan epoch ketiga akurasi yang didapatkan masih kurang dari 80%. Akan tetapi pada epoch keempat sampai dengan terakhir akurasi yang didapatkan sudah di atas 80% dengan akurasi tertinggi sebesar 94%. Nah, karena dilihat dari plot di samping ini dapat disimpulkan bahwa model sudah cukup baik dikarenakan tidak adanya indikasi model overfitting maupun underfit. Next. Selanjutnya ada confusion matrix. Jadi confusion matrix ini sendiri digunakan untuk melihat banyaknya data yang berhasil diprediksi maupun yang gagal untuk diprediksi. Nah, jadi dari confusion matrix bawah di samping ini, sebanyak 364 data kelas fresh berhasil terprediksi dengan benar, dan sebanyak 391 data kelas rotten berhasil terprediksi dengan benar. Hanya 36 data saja yang gagal diprediksi oleh model. Next. Selanjutnya untuk classification report. Sini classification report menampilkan nilai precision, recall, F1 score, serta support untuk masing-masing kelas, yaitu fresh dan rotten. Dapat dilihat pada kelas fresh sendiri dia mendapatkan nilai precision sebesar 0,97 dan pada kelas rotten sebesar 0,94. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan model dengan pengujian cukup tinggi. Nilai recall yang didapatkan pada kelas fresh sebesar 0,94 dan pada kelas rotten sebesar 0,97. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan model untuk menemukan kembali informasi sebelumnya bernilai tinggi. Nilai F1 score yang didapatkan pada kelas fresh dan rotten sudah baik dengan nilai 0,95 dan 0,96. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah cukup akurat. Akurasi yang didapatkan untuk keseluruhan model adalah 0,95. Next. Selanjutnya augmentasi. Augmentasi dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dari model CNN yang kami latih. Pada penelitian ini, augmentasi yang digunakan adalah
rotation, shear, dan zoom dengan transformation ratio sebesar 0,05. Setelah kami juga menerapkan horizontal flip dan vertical flip. Next. Selanjutnya ada fitur maps. Jadi pada setiap convolutional layer, gambar input akan diekstraksi menjadi sebuah fitur maps atau peta fitur melalui proses konvolusi. Fitur map yang berada lebih dekat dengan input model akan lebih banyak mendapatkan detail pada gambar. Yang dimana di sini kita lihat ada fitur map untuk layer ketiga. Next. Selanjutnya ada fitur map untuk layer ke-6 serta layer ke-10. Next. Dan sisanya ada fitur maps untuk layer ke-14 serta layer ke-16. Next. Selanjutnya ada hasil prediksi dari model kami untuk gambar yang kami pilih untuk fresh fruit. Sini dapat diprediksi sebesar 89,71% bahwa gambar yang kami upload ini merupakan fresh fruit. Next. Ya, selanjutnya kami juga mencobakan untuk yang contoh rotten fruit-nya, kami mencoba upload dan mendapatkan hasil bahwa dia merupakan 100% rotten fruit. Oke, next. Baik, pada kesimpulan dan saran akan saya ambil alih. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari mata kuliah dari tugas akhir mata kuliah ini, yaitu model dibangun menggunakan VGG 16 dengan beberapa penyesuaian, yaitu penambahan flatten layer, dropout layer, dan dense layer sehingga dapat terbentuk menjadi sebuah model CNN yang utuh. Lalu model hanya salah dalam memprediksi 36 data dengan rincian 24 dari kelas fresh fruit dan 12 dari rotten fruit. Dari total data sebanyak 388 untuk fresh dan 403 untuk rotten. Model dapat dikatakan sudah memiliki performa yang cukup baik karena memiliki akurasi sebesar 95% dengan nilai F1 score pada kelas fresh sebesar 0,95 dan kelas rotten sebesar 0,96. Adapun saran dari kami adalah untuk melakukan pekerjaan yang sama namun dengan menggunakan arsitektur model yang berbeda. Dengan begitu akan dapat dilakukan perbandingan antara kedua arsitektur model tersebut sehingga dapat diketahui mana arsitektur yang lebih baik untuk melakukan pekerjaan ini. Berikut ada daftar pustaka yang membantu kami dalam menyusun tugas akhir ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.